Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Aneka Mesin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian adab dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Kita berada dalam pembahasan tentang adab seputar sakit. Yang pertama adalah tentang membesuk orang yang sakit. Di antara adab bagi orang yang membesuk adalah meletakkan tangannya pada badan si sakit dan bertanya tentang keadaannya. Maka setelah masuk, setelah tiba, mengucapkan salam, maka sambil boleh jadi nyentuh kakinya atau yang lain, kemudian bertanya bagaimanakah kondisinya. Kemudian adab yang lainnya adalah wa yukhaffif al-julusa, jangan berlama-lama ketika membesuk. Jangan lama-lama ketika membesuk, kecuali orang yang punya kedekatan khusus dengan si sakit, yang memang si sakit itu berharap kalau ini lebih lama. Tapi asalnya tidak lama-lama, jadi cuma 5 menit atau ya sekitaran itu. Kemudian di antara adab adalah yudhiru riqqah, menampakkan riqqah, kelembutan hati. Maksudnya di sini adalah nampak sedih, nampak ikut bersedih karena musibah yang terjadi, nampak iba, nampak menampakkan hal-hal semacam itu. Jangan besuk namun malah nampak ceria, gitu kan? Enggak pas ya. Malah kok kelihatannya wajahnya berseri-seri, gitu. Maka itu tidak sesuai dengan sikon. Namun nampakkan sedih, nampakkan wajah empati, nampakkan wajah kasihan, sampai begitu ya, gitu dan sebagainya. Kemudian di antara adab adalah wa yad'ulahu bil afiyah, dan mendoakan kesehatan untuknya, memotivasinya untuk supaya semangat, untuk sehat. Karena karena hati yang gembira, yang happy, yang semangat itu sangat membantu untuk terwujudnya kepulihan atau pulihnya kesehatan. Kemudian wayahutul basar an auratil makani, hendaknya menundukkan pandangan dari aurat tempat. Boleh jadi kita membesuk di rumah beliau dan ada hal-hal yang disebut dengan aurat tempat. Itu artinya hal-hal yang sebenarnya memalukan gitu kalau dilihat tamu, tapi belum sempat ditutup. Ini boleh jadi piring kotor, boleh jadi bagian yang berantakan dan seterusnya, belum sempat beres-beres. Yang normalnya orang yang punya tamu malu kalau kondisinya demikian. Nah itu tundukkan mata, jangan malah dibahas. Jangan malah dibahas. Namun tundukkan mata, ya maklumi, karena ini sedang ada keluarga yang sakit, keluarga yang lain ngurusi yang sakit, tidak sempat beres-beres.
Kemudian dianjurkan melakukan tindakan kepada orang yang sakit, kepada si sakit itu dilakukan apa yang dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Bukhari dari Utsman ibn Abil As. Ada sahabat Nabi namanya Utsman, namun bukan Utsman ibn Affan, namun Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu. Beliau mengadukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasa sakit yang beliau jumpai di badan sejak masuk Islam. Nah, unik ya, sejak masuk Islam itu punya keluhan. Sebelum masuk Islam tidak punya keluhan di badan. Begitu masuk Islam ada problem di fisiknya, ada keluhannya. Maka ini diadukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari meru'yah diri sendiri. Maka Nabi mengajari untuk meru'yah diri sendiri dengan Nabi katakan, letakkan tanganmu di bagian badan yang terasa sakit. Setelah itu ucapkanlah Bismillah sebanyak 3 kali dan ucapkanlah sebanyak 7 kali A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dengan kemuliaanmu. Aku berlindung dengan kemuliaanmu dan kuasamu dari kejelekan apa yang aku jumpai dan apa yang aku takutkan dan khawatirkan. Ini ru'yah mandiri. Ada bagian badan yang sakit, boleh jadi kepala yang cenut-cenut atau bagian yang lainnya, maka Nabi ajari untuk pegang bagian yang sakit, ucapkan Bismillah sebanyak 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau tidak ya pakai bahasa Indonesia juga tidak mengapa, terjemahnya ya Allah, aku meminta perlindungan dengan kemuliaanmu dan kemahakuasaanmu dari apa yang aku jumpai, dari rasa sakit yang aku jumpai dan aku khawatirkan. Sambil megang kepala yang cenut-cenut, sambil megang boyok yang cokot-cokot, atau sambil megangi lutut yang lagi kambuh asam uratnya atau yang lainnya. Ringkasnya, di antara hal yang disarankan lil marid, atau ini bagi yang sakit ya, bagi yang sakit untuk meru'yah dirinya sendiri. Atau orang yang membesuk juga bisa, mungkin sambil mana bagian yang sakit, kemudian melakukan hal yang semisal, namun redaksinya jadi agak berbeda. Kalau dalam teks bahasa Arab, bagian yang sakit, yang sebelah mana yang paling sakit, sambil disentuh kemudian dipegang lembut, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian kalau orang yang sakit itu mengatakan a'udzu bi'izzatillah, kalau ini jadi u'idzuka bi'izzatillahi, aku memintakan perlindungan untukmu dengan kemuliaan Allah dan kuasa Allah dari kejelekan apa yang ma tajidu wa tuhadir, yang kau jumpai dan kau takutkan. Kemudian bagian dari adab untuk orang yang sakit di samping meru'yah diri sendiri adalah, kalau tadi adab orang yang membesuk, kemudian adab bagi orang yang sakit yang dibesuk. Ada tadi meru'yah diri sendiri dengan bacaan ru'yah yang Nabi ajarkan. Kemudian yang lainnya adalah husni sabri, sabar yang berkualitas, sabar yang berkualitas dalam
adalah terjemah bebasnya sabar yang berkualitas ya, menikmati ujian yang sedang dijalani, dinikmati saja. Ini dinikmati saja, jangan banyak ngerasulah, jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengadu, sehingga sabar yang berkualitas. Maka ini poin selanjutnya, dan ini bagian dari sabar yang berkualitas, adalah qilatus syakwa, sedikit dan jarang-jarang mengadu kepada manusia, petajur dan merasa bosan dengan keadaannya. Sakit kok enggak berhenti-berhenti, sudah sekian hari kok enggak ada ya, kok enggak ngefek-ngefek. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kebosanan dan mengadu dan mengeluh kepada manusia, hindari. Maka bedakan antara mencari solusi dengan bercerita kepada dokter punya keluhan ini, berbeda dengan mengeluh. Kalau mengeluh itu menghilangkan sabar, tapi kalau konsultasi sama dokter tidak menghilangkan sabar. Tapi kalau mengeluh itu menghilangkan sabar, orangnya dinilai tidak sabar. Mengeluh itu menceritakan masalah kepada sembarangan orang, menceritakan masalahnya kepada orang yang dia tahu dia tidak bisa membantu apa-apa. Nah, itu namanya mengeluh. Ini bukan dokter, bukan apa, diceritain saya ini gini apa ya. Nah, ini mengeluh, dan ini kalau dilakukan menyebabkan orangnya jadi statusnya tidak bersabar. Kemudian wal faza'u ila du'ai, di antara adab adalah rajin berdoa untuk diri sendiri ataupun orang lain. Karena ini doa orang yang susah. Seandainya doa orang yang demikian, karena ketika seorang itu sakit, susah, dan tidaklah bisa berharap, hanya bisa menggantungkan harapannya kepada Allah, maka kondisi hatinya itu satu kondisi hati yang sangat bagus untuk berdoa. Kemudian wa tawakkulu 'ala Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan, pasrah dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha dilakukan, maka pasrah sama Allah dan yakin bahasanya Allah akan memberikan jalan keluar. Dan ketika ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita sesama muslim yang sakit, boleh jadi sakit itu berujung pada kematian. Maka poin pembahasan selanjutnya adalah tentang mengantarkan jenazah dan ziarah kubur. Maka patut satu hal yang patut untuk disadari, jika ada tetangga, kawan, ya intinya saudara sama muslim yang meninggal dunia, maka di antara amal soleh adalah mengantarkannya ke pemakaman. Ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, dan ikut mengantar jenazah ke pemakaman itu punya dua tujuan. Ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman itu punya dua tujuan. Tujuan yang pertama, menunaikan hak sesama muslim, karena hak muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim yang lain adalah mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Kemudian yang kedua adalah iktibar, mengambil pelajaran.
Maka artinya merenung ini yang boleh jadi yang masih tergolong muda mati duluan. Maka mati tidak mengenal, tidak harus urut. Mati itu tidak harus urut. Siapa yang lahir duluan mati duluan gitu. Dan hal-hal yang lainnya yang bisa diambil pelajarannya, boleh jadi yang meninggal dunia orang kaya raya. Kondisi ini adalah hari di mana kaya itu tidak ada gunanya. Kekayaan tidak ada faedahnya. Kayak itu yang semestinya dihadirkan ketika kita mengiring jenazah ke pemakaman. Al-A'mash mengatakan, salah satu orang soleh di masa silam mengatakan, kami menghadiri penyelenggaraan satu jenazah dan kami tidak tahu kami ini takziah kepada siapa. Li husnil qaumi kullihim, karena semua yang hadir itu nampaknya wajahnya adalah wajah sedih semua. Semua yang hadir wajahnya adalah wajah sedih. Ini keadaan acara takziah di masa silam. Semua yang hadir wajahnya wajah sedih, pada memikirkan, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dan menimpa saudaranya. Ini lain dengan kondisi takziah di tempat kita, itu tempat untuk reuni, gitu. Tempat reuni sehingga yang terjadi adalah tempat untuk pada ketawa-ketawa, senyum-senyum semua, malah ceria, gitu. Duduk ceria karena ketemu kawan lama. Ini kok padahal harusnya padahal di depan kita bersama satu hal yang sumber pelajaran. Sedangkan untuk ziarah kubur, maka ziarah kubur itu kubur seorang muslim itu memiliki 3 tujuan. Maka ziarah kubur, dan ini kubur muslim, itu punya 3 maksud. Maksud yang pertama adalah mendoakan. Datang ke ziarah kubur itu untuk mendoakan, bukan selfie. Sekarang masya Allah di pemakaman juga selfie. Ini selfie sudah sampai makam sini. Difoto sambil meluk pusara makam, dan udah sampai ini selfie gitu atau foto gitu. Ini luar biasa ini kok sampai demikian. Kemudian yang kedua adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran berkaitan dengan kematian, berkenaan dengan akhirat, apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat. Semua orang akan mati seperti ini. Sebagaimana beliau meninggal dunia, kita pun ngantri akan menyusulnya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Kemudian yang ketiga adalah taqiqul qalbi, melembutkan hati. Jadi hati kita keras, tidak pernah bisa menangis karena takut mati, takut saat kita menghadap Allah. Maka semestinya ziarah kubur bisa jadi sarana untuk itu. Dan jika ziarah kubur non muslim juga diperbolehkan, berarti tujuannya adalah 2 yang terakhir. Karena tidak boleh mendoakan non muslim. Ziarah kubur non muslim boleh, namun mendoakannya tidak boleh. Kemudian adab mengiringi jenazah.
Maka idealnya mengiring jenazah itu sambil jalan kaki. Kemudian yang kedua, luzumul khusyuk adalah senantiasa khusyuk tenang, tidak malah ketawa-ketawa, asik ngobrol sambil jalan kaki ke arah pemakaman. Maksudnya khusyuk, senantiasa tenang. Sehingga yang ketiga adalah tarkul hadis, tidak ngobrol saat jalan menuju tempat pemakaman. Dan supaya khusyuk dan tenangnya di sini adalah yang keempat adalah mulahadzatul mayyit, memperhatikan si mayit. Memperhatikan si mayit di sini artinya ini loh orang kaya juga mati, ini loh pendekar yang gagah perkasa juga mati, ini loh pejabat juga mati, ini loh yang lebih muda juga mati. Ya, maka mengenang si mayit. Setelah itu sehingga adab selanjutnya adalah at-tafakkur fil mauti, memikirkan kematian untuk diri kita. Jadi mengamati dulu orang tersebut, hasil pengamatannya ditujukan kepada kita. Sehingga diharapkan setelah itu, setelah kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka ada istidad lahu, mempersiapkan diri untuk menyusul mati. Ini adab seputar sakit dari orang yang membesuk orang yang sakit, adab bagi si sakit orang yang dibesuk, kemudian mengantarkan jenazah, dan gambaran untuk ziarah kubur dengan tujuannya yang sesuai dengan syariat. Kemudian pembahasan berikutnya di Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah hukukul jar, ya, tentang hak tetangga. Berkenaan dengan hak tetangga, maka ketahuilah bahwasanya status sebagai tetangga itu menyebabkan adanya hak lebih dari hak saudara di dalam keislaman. Sehingga jika kita punya tetangga muslim, maka dia punya hak double. Maka dia berhak mendapatkan hak setiap muslim, ditambah satu hak lagi yaitu sebagai tetangga. Oleh karena itu di satu hadis yang dhaif namun maknanya benar, Nabi sampaikan bahasanya tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang haknya cuma 1, ada tetangga yang haknya 2, dan ada tetangga yang haknya 3. Tetangga yang haknya itu 3 adalah tetangga muslim dan kerabat. Tetangga muslim kerabat. Karena dia tetangga punya hak tetangga, dia orang Islam punya hak sebagai seorang muslim, ternyata dia punya hubungan kekeluargaan karena dia sepupu, karena dia keponakan, karena dia kakak, karena dia bule, bibi, paman, punya hak kerabat. Ya, dan karena dia punya hak yang double, semestinya dia mendapatkan lebih dibandingkan tetangga yang lain. Harusnya demikian, teorinya demikian. Prakteknya banyak yang tidak. Kata orang kalau keluarga itu dalam peribahasa bahasa Indonesia, dekat bau bangkai, jauh bau wangi. Kakak beradik kalau tetanggaan itu seringkali ribut. Gara-gara anaknya, gara-gara apa, ribut. Akrabnya malah sama tetangga yang bukan kerabatnya.
Ini kalau ditimbang pakai ajaran Islam ini salah besar. Ini terbalik, harusnya tetangga dekatnya itu adalah kerabatnya. Tetangga yang paling bagus hubungannya itu dengan kerabatnya. Tetangga yang kemudian toleran yang paling tinggi diberikan kepada kerabatnya. Kebaikan yang paling banyak diberikan pada tetangga yang jadi kerabatnya. Perhatian yang diberikan paling banyak harusnya pada tetangga yang jadi kerabatnya, karena dia punya 3 hak. Tapi seringkali demikian, seringkali tidak seperti itu. Malah yang retak, yang jauh, dekat tapi jauh, itu malah tetangga yang jadi kerabatnya. Baunya bau bangkai, baunya bau busuk. Namun kalau sama kerabat, sama saudara yang lain daerah, ketika ketemu itu Masya Allah, ada kangen, udah lama tidak jumpa. Ini kondisi praktek banyak orang itu demikian. Berkebalikan 180 derajat dengan yang dituntunkan dalam ajaran Islam. Dan boleh jadi praktek banyak orang itu adalah ternyata kita sendiri. Sehingga sebagaimana keadaan banyak orang tua, kalau orang tua itu bersama dengan anak, maka anak yang satu rumah itu kelihatannya jeleknya, keluhannya gini gitu. Nanti kemudian anak yang nggak serumah, wah itu kelihatannya bagusnya. Lu kayak itu yang anak yang Jakarta itu begini bagusnya, begini. Seringkali demikian. Padahal ini komentar orang yang istilahnya semestinya orang yang sepuh jadi teladan, itu seringkali meneladani yang memberikan keteladanan yang tidak benar. Yang jauh itu baunya bau wangi, sama yang dekat baunya bau busuk. Ya, kemudian maka tetangga yang punya 3 hak itu tetangga muslim kerabat, maka falahu hakul jiwa, dia punya hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Sedangkan tetangga yang punya 2 hak adalah tetangga yang muslim, punya hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Sedangkan tetangga yang hanya punya 1 hak adalah tetangga yang musyrik, tetangga yang kafir, tetangga yang non-Islam. Dia hanya punya 1 hak saja, yaitu hak tetangga. Dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dan Al-Bazzar di musnad keduanya. Ya, maka realita yang 180 derajat ini menunjukkan bahasanya amal soleh dalam bentuk bertetangga yang baik itu tidak mudah. Nah, itu amal soleh yang tidak mudah. Banyak orang yang gagal untuk jadi tetangga yang baik. Banyak orang yang tidak bisa mengamalkan ajaran Islam husnul jiwa, tetangga yang baik. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain bahasanya husnul jiwa itu tuzidu fil a'mar. Kalau orang itu bisa jadi tetangga yang baik, itu nambah panjang umur. Di antara keutamaan husnul jiwar, jadi tetangga yang baik, itu bisa di antara kiat panjang umur itu adalah husnul jiwar, tetangga yang baik. Nah, ketahuilah bahwasanya hak tetangga supaya kita jadi tetangga yang baik itu bukan hanya tidak mengganggu saja.
Kalau tidak mengganggu banyak orang yang bisa. Artinya ya yang penting nggak ganggu, cuek. Cuek nggak pernah ganggu, itu bisa, itu gampang itu. Bertetangga di komplek-komplek yang cenderung individualis, cenderung sendiri-sendiri, itu ya memenuhi poin tidak mengganggu. Ganggu tetangga tidak. Maka di sini disampaikan hak tetangga dan menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya tidak mengganggu. Yang ini bisa dilakukan dengan cara masa bodoh, individualis, tidak kenal tetangga, nggak pernah ganggu tetangga sehingga karena memang nggak kenal tetangganya. Namun yang lebih bertetangga yang baik, menjadi tetangga yang baik, menunaikan hak tetangga itu adalah ihtimalul adza, sabar dengan gangguan tetangga. Nah ini bukan hanya tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu banyak orang bisa. Namun sabar dengan gangguan, nah ini yang luar biasa. Dia punya tetangga yang yang ucapannya ketus, punya tetangga yang boleh jadi buang sampah seenaknya, punya tetangga yang parkir mobil semaunya, nah gitu. Ada gangguan-gangguan. Nah, sabar dengan hal itu, sabar dengan hal itu. Nah ini yang bertetangga yang sesungguhnya. Demikian juga maka ada bertetangga atau yang pertama tadi tidak mengganggu, yang kemudian yang kedua dan ini yang paling pokok, sabar dengan gangguan. Kemudian di antara adab adalah bersikap lembut, tidak kasar, keras, bukan orang yang tutur katanya kasar, keras. Kemudian ibtidaul khair, suka memulai melakukan kebaikan kepada tetangga. Jadi tidak menunggu dia baik nanti dibaikin, dan punya inisiatif untuk baik duluan sama tetangganya. Dia punya inisiatif ngasih hadiah duluan, berbagi makanan duluan. Maka ini tetangga yang baik. Kalau nunggu dibaiki kemudian balas maka itu semua orang normal melakukannya. Semua orang normal melakukannya. Ketika tetangganya kirim makanan kemudian berbagi makanan, nah itu asal manusia normal melakukannya. Tapi tetangga yang baik, nah itu punya inisiatif mendahului berbuat baik. Tidak menunggu kebaikannya lalu kita membalasnya. Kalau menunggu dia berbuat baik kemudian kita membalasnya, maka ini asalkan orang itu manusia normal akan melakukannya. Tapi kalau inisiatif untuk berbuat baik kepadanya, nah ini membutuhkan iman, membutuhkan semangat dalam kebaikan. Kalau orang tidak punya semangat dalam kebaikan, tidak ada pada dirinya iman yang mendorongnya untuk semangat berbuat baik, maka tidak akan punya inisiatif untuk lebih dulu berbuat baik kepada tetangga. Kemudian di antara adabnya adalah menyapa dan atau mengucapkan salam lebih duluan. Ingin jadi tetangga yang baik, maka di antara yang perlu dilakukan adalah
mengucapkan salam duluan atau menyapa duluan. Kemudian di antara adab dalam masalah bertetangga adalah wala yutilu ma'ahul kala, dan jangan terlalu lama berbincang dan ngobrol sama tetangga. Boleh jadi berkunjung, boleh jadi ngobrol saat kemudian papasan, saat beliau sedang cuci mobil atau cuci motor, kemudian ditemani ngobrol. Maka ngobrolan semacam ini ya, jangan lama-lama, karena lama-lama itu akhirnya merasa wah harus nyiapin teh ini, masa kemudian cuma ngobrol terus. Tapi kalau sekedar untuk mendekatkan hati, ya sekedar ya, duduk sebentar atau berhenti sebentar, setelah itu lanjut. Tolong Mas pindah Mas, depan sini Mas. Maju lagi Mas, sampai ini Pak, ini Pak. Pak. Hah? Sini Mas, maju lagi. Sini, sini saya minta sini. Maju lagi Mas. Ya, kemudian di antara adab bertetangga untuk bisa menjadi tetangga yang baik adalah wa ya'uduhu fi maradi, membesuknya ketika sakit. Ada peduli dengan tetangga. Lama tidak kelihatan, ada apa di dalam, ada kelihatan, sakit, maka ditengok. Dan sakit yang menyebabkan ada syariat untuk nengok itu adalah sakit yang menyebabkan kita tidak bisa berjumpa dengannya kecuali dengan menengoknya. Kalau dia sakit namun masih tetap pergi ke masjid, sakit namun dia tetap jalan-jalan pagi, maka itu bukan sakit yang diperintahkan untuk ditengok. Karena dia tetap aktivitas normal, tetap ke masjid, tetap bahkan jalan-jalan pagi, ngomong cucu misalnya. Namun sakit yang menyebabkan kita perlu menengoknya dan diperintahkan oleh agama untuk menengoknya adalah kita tidak akan ketemu beliau kecuali dengan datang ke rumahnya, atau kita tidak akan ketemu kecuali misalnya datang ke rumah sakit tempat beliau opnam. Nah itu sakit yang diperintahkan untuk ditengok. Kemudian di antara adab adalah wa yuhanni'uhu fil farah, mengucapkan selamat ketika dia gembira. Ada satu hal yang menggembirakan, maka kita mengucapkan selamat, dia naik, dia lulus apa gitu, sekolahnya selesai, dia boleh jadi ya menampakkan kegembiraan, pulang haji, maka kemudian kita datang menampakkan gembira, ya senang, ikut senang dan sebagainya. Kemudian wayasfahu anzallatihi, ya, berlapang dada memaafkan kesalahan tetangga. Maka hidup bertetangga tidak akan lepas dari dan hal-hal yang tidak nyaman, karena tutur kata, sikap yang tidak nyaman, maka lapang dada itu satu hal yang sangat penting. Kemudian wala yutalli ala darihi, ya, tidak kemudian penasaran bagaimanakah isi rumahnya sehingga ngintip atau
manjat pohon samping rumahnya, ingin tahu ada apa di sana. Demikian juga sehingga di antara adab adalah tidak bikin jendela kalau rumah kita tinggi, lebih tinggi daripada sebelah. Itu tidak diperbolehkan bikin jendela yang menghadap ke arah tetangga. Misalnya rumah kita 2 lantai, tetangga sebelah 1 lantai, maka tembok ke arah misalnya ini rumah kita di timur ya, ini baratnya tetangga, rumah kita sisi timur, maka tembok sisi barat itu tidak boleh dikasih jendela. Ya, tidak boleh dikasih jendela. Ya, lubang angin boleh, tapi jendela tidak boleh. Ya, karena dengan jendela kemudian kita bisa longok-longok, oh sana sedang ngapain? Nah, oh lagi masak-masak, apa sih yang dimasak? Nah, hal semacam ini dilarang. Sehingga kalau mau bikin jendela ya berarti kan ini rumahnya ini timur sama barat ya, berarti ya utara atau selatan ya silahkan bikin jendela, tapi barat itu hanya lubang angin. Itu adab dalam bertetangga dalam Islam. Hal semacam ini sampai diatur. Hal semacam ini sampai diatur demikian detail. Demikian juga tidak boleh mengambil hak. Tidak boleh mengambil dalam konstruksi bangunan, itu tidak boleh mengambil hak tetangga. Sehingga kalau kita punya tanahnya kita habiskan untuk bikin bangunan, maka jendelanya tidak boleh keluar. Jendelanya, buka jendela itu tidak boleh jendela yang keluar, jendelanya harus jendela di dalam. Karena kalau dibuka itu sudah tanah tetangga. Ini tanah tetangga, maka bikin jendelanya ada aturannya. Bikin jendelanya ada aturannya. Kalau ini udah habis, kita habiskan. Ini dengan temboknya ya situ, pas di situ. Maka kalau bikin jendela bukan jendela yang nanti buka ke sana, namun buka yang di bagian dalam ke sini. Bukan jendela yang jorok ke sana, namun jendela yang itu ke arah milik kita. Demikian juga wala yudayiquhu, ini ada aturan bertetangga yang Nabi tetapkan, ya, ada hadisnya Bukhari dan Muslim, namun sudah banyak dari Muslim yang tidak melakukan hal ini atau bahkan tidak mengetahui adanya hak ini. Tidak mempersulit tetangga yang mau meletakkan kayu di tembok kita. Meletakkan kayu di tembok kita, kayu atau besi di tembok kita. Jadi kalau bertetangga yang baik, dan ini bertetangga yang baik itu semestinya tidak kaku ya. Kalau bertetangga ala Islam itu tidak kaku. Kalau ini mau dibangun tembok ya kemudian harus ini tetangganya bikin tembok, kemudian ini bikin tembok, sehingga ada 2 tembok di tempat yang di perbatasan. Ini bukan model bertetangganya Muslim ini. Jadi kalau dari Nabi, ketika kita sudah punya tembok duluan, kita pasang tembok duluan, maka tetangganya diperbolehkan untuk memanfaatkan tembok tersebut, sehingga dia tidak harus bangun tembok lagi.
Dia tidak harus bangun tembok lagi dengan catatan ketika dia misalnya dia masang besi atau masang kayu di tembok itu, naruh kayu atau naruh besi di tembok tersebut itu tidak merusak. Maka Nabi wajibkan tetangga untuk membolehkannya dan tidak boleh menolaknya. Kita sudah bikin tembok duluan, tetangga kemudian pamit, Pak, saya mau naruh besi di situ nggih untuk jemuran. Nah, gitu. Kita bikin tembok perbatasan, itu pas itu untuk bikin jemuran. Pak, ini ya titip ini naruh besi untuk jemuran. Sehingga dia tidak perlu bikin tiang satu lagi, buat tiang, cukup ini taruh di tembok tetangganya, sini bikin satu tiang, cukup satu tiang. Nabi wajibkan tetangga yang punya tembok untuk menerimanya, dan Nabi larang tetangga yang punya tembok untuk menolak hal tersebut selama itu tidak merusak. Dia merusak, demikian juga yang punya tembok juga tidak pakai, pokoknya itu tembok batas kan nggak kepake. Ini tidak kepake, kemudian tetangganya mau pakai dan itu tidak merusak. Sehingga bahkan Abu Hurairah ketika jadi gubernur, beliau jumpai sejumlah tetangga yang tidak mau demikian. Sejumlah tetangga yang tidak mau menerima dipasangi, dititipi kayu diletakkan di temboknya. Maka beliau mengatakan sebagai seorang gubernur, beliau bawakan hadis Nabi dalam masalah ini, kemudian beliau katakan, terimalah kayu dari tetangga-tetangga kalian, diwajibkan. Jika tidak, kupasang kayu itu di pundak-pundak kalian. Kalau kayunya tetangga tidak boleh ditaruh di tembok, tak pasang itu di pundakmu. Gitu. Demikian kata Abu Hurairah ketika dia berstatus sebagai gubernur. Kemudian janganlah kemudian mempersulit tetangga fi sobil ma fi mizabihi, yang mau menuangkan air di saluran air milik tetangga. Jadi dia nebeng, nanti tinggal ini sudah bikin saluran air, kemudian dia nebeng dan ini tidak mengganggu, sama-sama saluran pembuangan air hujan, sudah tinggal nebeng. Di antara adab bertetangga tidak mempermasalahkan hal ini. Wala fitahi at-turafi fanaihi, demikian juga tidak mempermasalahkan kalau tetangga itu misalnya membuang tanah di halaman rumahnya. Ya tentu ini istilahnya cuma sekedarnya saja, ya cuma sekedarnya saja, ada tanah atau yang perlu dipindah kemudian ditaruh di halaman, ini juga halaman tanah juga, maka secara umum tidak mengganggu, tidak bermasalah, bukan gundukan tanah sehingga jadi nanti jadi bukit di halaman rumah, bukan, ya cuma sekedarnya saja. Intinya adalah longgar dalam sikap, longgar dalam hati. Kalau bisa bantu tetangga, kenapa tidak?
Kemudian jangan ikuti pandangan berkaitan dengan apa yang dibawa ke tetangga masuk rumahnya. Jadi ketika kita duduk di depan tetangga itu, kita lihat pulang belanja nenteng sesuatu, jangan dilihatin terus ini. Jangan mengikuti pandangan, lihatin terus apa yang dibawa masuk ke dalam rumahnya. Kemudian menutupi apa yang tersingkap dari aurat tetangga. Mungkin ada hal-hal yang karena tetangga kita tahu aibnya, kita tahu sisi jeleknya, maka tetangga yang baik tidak cerita-cerita tentang bagaimanakah tetangganya, namun dia tutupi aib dan kejelekan tetangga. Nabi katakan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Maka di antara hal yang menyebabkan kejelekan kita itu tidak ketahuan orang, itu adalah kemanakala kita juga bukanlah orang yang suka menceritakan dan membahas kejelekan orang. Kemudian tidak nguping perkataan obrolan tetangga. Ketika tetangga ngobrol yang nampaknya rahasia dan dia tidak ingin didengar, maka tidak nguping. Kemudian menundukkan pandangan dari istri dan anak perempuan tetangga. Karena bertetangga, maka tetangga kita punya istri, punya anak perempuan, maka laki-laki secara umum diperintahkan untuk jaga pandangan pada perempuan yang statusnya adalah tetangga kita, tentu lebih punya hak lagi. Kemudian memperhatikan hajat istri keluarga atau keluarga tetangga ketika tetangga itu pergi dan atau safar. Ketika kita tahu ini laki-lakinya sedang safar, karena kemarin ketika mau safar pamitan bahkan pakai ngomong tolong titip, tolong diawas-awasi. Kita tahu di sini cuma hanya ada anak-anak atau anak dan ibunya. Kemudian ada sesuatu boleh jadi hujan, kemudian ada ranting yang patah atau kemudian pohon yang tumbang. Kita tahu di situ tidak ada laki-lakinya. Maka hendaknya jadi tetangga yang responsif. Ini kemudian tanpa harus diminta, ya dibantu untuk dibereskan, karena kita tahu ini cuma isinya anak-anak kecil sama ibunya. Tidak mungkin ngurusi dan mampu ngurusi semacam ini. Itu diantara hak tetangga. Dan masya Allah jika kita renungkan poin demi poin yang tadi kita bahas, kita baca, kita dengar, maka itu satu adab yang luar biasa. Dan hidup itu demikian nyaman kalau semua tetangga itu tahu adab bertetangga dan kemudian bersemangat untuk melakukannya dan mewujudkannya. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo Mas Aris.
Ya, wajah simpati sesuai dengan sikon lah. Ya, tidak apa-apa, itu bagian dari poin adab yang lainnya. Adab sebenarnya adalah menumbuhkan harapan hidup, semangat beliau, ya, membuat beliau senang gitu. Tapi ya jangan terlihat wajah gembira dengan sakitnya beliau, ya. Ya, jangan menampakkan wajah gembira dengan sakitnya beliau. Jangan ada kesan demikian. Namun gembiranya adalah membuat beliau itu gembira gitu. Ada harapan hidup, ada semangat hidup. Ada yang lain? Enggak Pak Chris? Iya. Tetap disunahkan untuk berdoa karena redaksi salamnya jelas, itu ada teksnya untuk kaum muslimin, jadi ditujukan untuk yang muslim saja. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimah. Ya, sudah memang sudah spesifik ditujukan kepada muslim. Salamnya keselamatan untuk kalian wahai kaum muslimin dan muslimah. Ya, maka sudah memang ditujukan untuk yang muslim saja, sehingga meskipun pemakamannya campur tidak masalah. Monggo Pak. Kepada idealnya sebenarnya yang datang di acara pengurusan kematian non muslim itu adalah muslim yang punya kepentingan, idealnya. Sebagaimana ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, Nabi tidak datang. Namun Nabi memerintahkan Ali untuk mengurusi jenazah ayahnya. Nah, Ali lah yang kemudian yang memakamkan. Jadi punya kepentingan, dia yang memakamkan gitu. Nabi sendiri tidak datang. Ya, sehingga ya, ini kondisi ideal. Ini seperti yang datang hanya yang punya kepentingan berkenaan dengan pengurusan pemakamannya. Kalau sudah diurusi sama mereka semua yang segolongan dengan mereka, berarti seharusnya tidak perlu gitu. Namun ya kondisinya tidak memungkinkan demikian. Maka saya sarankan untuk kalau ya, memang kondisinya ya harus takziah, maka waspadai jangan hadir saat kemudian antara ritual keagamaan dilakukan dan atau kita mendengar ucapan-ucapan ritual yang itu merupakan kalimat-kalimat, jadi adalah kalimat-kalimat kesyirikan. Jadi kalau murni di situ sekedar jenazahnya sudah siap, kemudian dan di situ kita tidak akan dengar kemudian Allah punya anak dan seterusnya kalimat-kalimat kemusyrikan, kekhasan agamanya misalnya. Nah, kita datang, kita tujukan ke keluarganya, kita sampaikan tanpa ada kalimat doa, ya, bahasa Jawanya ya bahasa Indonesia ikut berduka cita dari Robiling Sukowo sudah pamit gitu. Dengan dua itu tidak ada acara ritual keagamaan dan cari momen di mana kita tidak dengar ada suara-suara yang itu kita nilai sebagai suara-suara kemungkaran gitu. Oh enggak. Aslinya malah tidak datang sebagaimana Nabi tidak datang gitu. Batas disebut tetangga, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 10 rumah dari setiap penjuru,
ada yang berikan tolak ukur 40 rumah dari setiap penjuru, ke depan 40, ke kanan 40, ke kiri 40, ke belakang 40, sehingga nggak dibatasi dengan RT, nggak dibatasi dengan RW gitu. Tapi kalau yang menarik itu definisi tetangga dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tetangga itu adalah yang jadi yang membersamamu saat sholat subuh jamaah di masjid. Yang jadi tetangga itu ya teman jamaah di masjid, tolak ukurnya subuh. Tolak ukurnya subuh, nah itu yang tetangga. Tolak ukurnya bukan maghrib, tapi tolak ukurnya subuh. Cuma ada 5 orang, berarti tetangganya cuma 5 gitu. Kalau pakai parameter dari Ali bin Abi Thalib. Tapi kesimpulan dalam masalah ini, pendapat yang terkuat dalam masalah ini, definisi tetangga, parameter tetangga kembali kepada budaya, sehingga beda antara di desa sama di kota. Jadi kalau di desa itu satu desa luas itu tetangga semua. Nah, tolak ukurnya tidak enak, masa tidak layak, itu tetangga padahal aja di ujung desa sana gitu. Sedangkan di kota boleh jadi cuma satu komplek, satu gang, yaitu tetangga yang lainnya sudah tidak tergolong tetangga, atau mungkin satu RT, atau sangat minimalis satu dasawisma 10 rumah saja, itu yang dinilai sebagai tetangga. Nah, jadi kembali kepada parameter budaya, melihat di mana orang itu tinggal, di kota ataukah di desa, di daerah mana dia tinggal. Kan nanti berbeda dengan perbedaan tempat, perbedaan zaman, dan faktor yang lainnya. Ada yang lain? Grup RT. Grup apa ini? Grup ini grup WA apa grup? Oh, grup WA. Belasungkawa atas meninggalnya ayahanda, itu menyalahi adab orang Muslim, cukup mengatakan cukup berbelasungkawa juga tanpa datang, tanpa ada tambahan itu. Tanpa tambahan apa maksudnya, Mas? Tambah kata semoga diterima. Atau gimana kata-kata? Ya kalau ya, jadi ada kewajiban, kalau dia muslim kan ada kewajiban untuk ya prosesi jenazahnya, punya keterlibatan dalam prosesi jenazah. Kemudian jika yang hidup itu keluarganya itu muslim, maka dia punya hak untuk mendapatkan takziah. Takziah itu sebenarnya adalah kata-kata memotivasi supaya tegar, sabar gitu. Sehingga sebenarnya kalau sekedar turut berbelasungkawa ya Bu gitu, itu masih kurang. Belum ada kata-kata motivasi untuk sabar, kuat. Apanya? Oh, non muslim. Nah, ya cukup kalau tadi non muslim. Ini yang non muslim yang meninggal ataukah keluarganya? Terjadi kemarin-kemarin kan banyak tetangga saya muslim. Banyak yang ada beberapa kejadian yang. Oh ya cukup itu, turut berbelasungkawa itu sudah cukup. Gitu. Ada yang lain? Iya, monggo Mas. Hah? Preman semua. Saya sarankan untuk kemudian tetap bertetangga meskipun dilokalisir ini, mungkin sekedar yang dekat gitu ya.
sekedar yang dekat, namun jangan kemudian sama sekali tidak bersosialisasi, ya, tapi tetap bersosialisasi meskipun hanya minimalis, gitu, minimalis. Dan kalau ya boleh jadi sikap-sikapnya cenderung tidak nyaman, ya kita sekedar standar saja, standar saja, ya ketemu dengan bahasa yang baik dan tidak berlama-lama, karena yang menderita itu kan nanti udah berlama-lama nanti ada jadi akrab, tapi akrabnya ngusili gitu ya misalnya. Jadi saya sarankan untuk tetap membangun sosialisasi dengan tetangga kiri kanan, ya, minimal yang dekat-dekat dengan kita, gitu, yang posisinya dekat dengan kita. Insya Allah ya kalau kita cenderungnya cuma baik, insya Allah orang baik. Kita kedepankan berbuat baik, insya Allah akan direspon baik, gitu. Dan kalau kita khawatir dengan keburukan yang akan kita dapatkan, ya tadi secukupnya saja. Dan tadi perlu disampaikan, amal soleh kemudian bertetangga itu istilahnya amal soleh yang besar itu adalah sabar dengan usilan tetangga, gitu. Nah, itu yang amal soleh besarnya, bukan tidak mengganggu tetangga, namun sabar dengan gangguan tetangga. Itu amal soleh yang pokok dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Ada yang lain? Mas. Artinya dua orang A dan B bermusuhan, kita yang mau mendamaikan. Hukumnya dianjurkan, dan itu dinilai sebagai pahala yang sangat besar. Islahu dzatul bain, mendamaikan orang yang bermusuhan. Itu amal soleh yang sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ikhlas, niatkan cari pahala dan cari ganjaran dengan melakukan upaya-upaya agar yang saling mendiamkan itu bisa bertegur sapa, bisa kemudian yang bermusuhan itu jadi damai. Itu hukumnya dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan. Nah, ya demikian yang kita pelajari, kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.